Haleluya, puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Sebab hanya Dia saja yang layak menerima setiap penyembahan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan demi kesempatan. Hari ini, pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, memuji, menyembah, mengucap syukur, berterima kasih. Sebab karena Engkau baik Tuhan, teramat baik bagi setiap kami. Di setiap hati kami Tuhan, kami berikan yang terbaik pagi hari ini. Kami mau mengawali pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, bekerja, apapun itu Tuhan. Kami mau bawa Tuhan masuk dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu, kami peroleh kekuatan yang baru, sukacita yang melimpah. Terobosan demi terobosan Engkau sediakan bagi kami yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap hati kami yang menyembah, yang bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, dan kami katakan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Pagi hari ini Tuhan, kami berikan setiap penyembahan yang terbaik kepadamu. Ini syukur, terima kasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami terus menaikkan syukur kami. Terima kasih kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan saat-saat ini, kami mau terus bersyukur kepadamu. Hati yang selalu menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kita mau katakan bersama-sama. Takkan pernah
ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Angkat setiap hati kita, sama-sama katakan, ini setiap hati kami yang menyembah Tuhan. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Segala perkara pagi hari ini Tuhan kami mau serahkan kepadamu. Baik buruk keadaan kami Tuhan, hati kami mau terus menyembah. Sikon apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, saat kami terarah kepadamu, hati kami terfokus hanya kepadamu. Tuhan sebagai pusat kehidupan kami, pusat penyembahan kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib di luar setiap pikiran kami Tuhan. Kami percaya pagi hari Tuhan, hati yang menyembah, hati yang selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, sama-sama katakan. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, hati yang menyembah. Biar setiap hati kami pagi hari Tuhan terus melekat kepadamu, hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Angkat hati kita lebih, sama-sama katakan. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujian
Tuhanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun di pagi hari, melihat matahari, melihat hari yang baru. Terima kasih Tuhan semua karena anugerah-Mu di hidup kami. Biarlah Tuhan kami melandasi hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Karena itu pagi ini kami bangun dan kami mau Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami melandasi hari ini dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus-Mu lah yang memberikan kami hikmat. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita kembali berjumpa di Mezbah Syukur pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita mau sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Buka bersama hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6. Saya ingin baca mulai ayat yang ke-12 ya, sampai dengan ayat yang ke-15. Amsal 6 ayat 12 sampai ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Amsal 6 ayat 12. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. 15. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara, ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, dikatakan bahwa tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Apa itu mulut serong? Mulut serong itu adalah mulut yang bengkok ya. Apa itu mulut bengkok? Bengkok itu tidak lurus ya. Artinya apa? Mulut yang suka berbohong ya. Yang suka memutarbalikkan kebenaran ya. Sekecil apapun saudara, kita ini mari berubah menjadi orang-orang yang tidak mau berbohong. Sebab ya, Tuhan berkata, firman Tuhan bilang tidak bergunalah orang yang hidup dengan mulut serong. Jahat dikatakan firman Tuhan. Makanya kita harus berhati-hati di dalam berkata-kata. Kalau tidak perlu, tidak usah berkata-kata daripada kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar atau yang serong. Kalau berita itu benar, ya tidak apa-apa, itu namanya tidak serong. Tapi kalau berita itu tidak benar, lalu kita mengada-ngada, itu namanya mulut serong. Kita berdoa supaya kita ini jadi orang yang jujur, terutama di hadapan Tuhan. Kalau orang jujur di hadapan Tuhan, dari hati saja dia jujur, apalagi di mulut saudara ya. Bahkan banyak orang yang berani bersumpah ya, mengatakan bahwa benar loh gini-gini, padahal itu tidak benar ya. Dikatakan di sana yang mengedipkan matanya dan yang bermain kaki ya, menunjuk-nunjuk dengan jari. Orang yang mulut serong suka berdusta itu suka dikatakan mengedipkan mata. Artinya apa? Ya suka main belakang. Sebagai anak Tuhan, orang percaya, mari kita belajar hidup apa adanya saudara. Sebab Tuhan itu mengasihi orang-orang yang mau hidup apa adanya. Ya jangan dengan suka ya bermain mata, artinya mengedipkan mata itu apa? Ya suka melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya suka melakukan sesuatu yang serong ya, melakukan sesuatu yang jahat. Sepintar apapun kita menyimpan kebohongan ya, mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan itu maha tahu. Karena itu lebih baik kita bertobat saudara. Ayat ini dengan jelas berkata ya jahatlah. Ya jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Banyak kehancuran dalam keluarga itu terjadi karena mulut serong.
tidak mau mengatakan yang sesungguhnya, menyimpan kebohongan, menyimpan dusta. Ya, bapak-bapak sebagai suami, sebagai seorang ayah, ya hiduplah dengan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan keluargamu. Jangan engkau bermulut serong, karena orang yang bermulut serong suka berdusta, itu jahat kata firman Tuhan. Demikian istri-istri, ibu-ibu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, sebagai istri, sebagai ibu, ya mari kita belajar untuk melakukan apa yang benar, ya bukan dengan mulut yang jahat. Demikian juga anak-anak, ya sebagai anak-anak muda, ya janganlah engkau juga hidup dengan mulut dusta. Awal dari sebuah kehancuran dalam sebuah keluarga kalau orang-orang di dalamnya hidup dengan mulut serong. Saudara juga sebagai karyawan, jadilah orang yang dapat dipercaya, jangan bermulut serong. Ya, demikian juga kita dimanapun kita berada, saudara. Tuhan mau hidup kita tuh lurus. Orang yang mulutnya serong, suka berbohong, itu jahat hidupnya. Makanya dengan jelas firman ini berkata, tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Orang yang suka berbohong, mulut serong, itu dikatakan firman Tuhan jahat dan hidupnya itu tidak berguna. Saudara, padahal kita ada di dunia ini, Tuhan mau supaya kita ini berguna, berdampak hidup kita bagi banyak orang. Ya, karena satu saat kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Tapi orang yang suka bohong, hidupnya itu tidak berguna. Ketika istri suka bohongin suami, suami suka bohongin istri, anak-anak akhirnya bohongi orang tua, itu terjadi siklus. Ya, setan itu tidak akan pernah melepaskan orang yang suka mulut serong. Kenapa banyak kehancuran keluarga dari suami yang suka berbohong, akhirnya istrinya pun suka berbohong. Dari suami istri yang suka berbohong, anak-anaknya pun juga berbohong. Mulutnya serong, saudara. Kita berdoa supaya hati kita, mulut kita itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena orang yang hidup suka berbohong itu tidak berguna, bahkan jahat dikatakan. Ya, yang dikatakan ayat 16 di sana dibilang yang hatinya mengandung ya tipu muslihat, ya. Bayangkan saudara, hatinya itu penuh tipu muslihat yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan harusnya ya kita datang itu justru pertengkaran itu sirna kalau ada kita. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang kalau dia datang itu pasti terjadi pertengkaran. Ini sudah jelas orang-orang itu yang suka bertengkar, di sini bertengkar, di sana bertengkar, di sini bertengkar, di sini bikin kerusuhan, di sana bikin kerusuhan. Ini pasti orang-orang yang mulutnya serong. Karena orang yang suka berbohong, mulutnya itu serong, dia akan menimbulkan pertengkaran, saudara. Di sini dia memfitnah, di sana dia memfitnah, di situ dia memfitnah. Akhirnya dimanapun dia berada itu ada pertengkaran. Dan Alkitab dengan jelas berkata, hati-hati saudara, orang itu yang mulutnya serong, hatinya itu mengandung tipu muslihat. Banyak tipuan dalam hatinya. Wah, bahaya sekali. Ketika saya membaca ayat ini, saudara, ngeri ya, betapa jahat saudara ketika kita ini menjadi orang yang bermulut serong, ngomongnya tidak benar, tidak dapat dipercaya, bahkan hatinya itu penuh tipu muslihat. Sudah jelas apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau hatinya penuh tipu muslihat, ya pasti mulutnya serong. Apa buahnya? Orang ini suka menimbulkan pertengkaran. Mari kita berdoa di dalam keluarga kita terlebih dahulu, dalam rumah tangga, jangan menjadi istri yang suka bikin pertengkaran. Di dalam keluarga besar ada anak akhirnya berantem dengan ya mertua gara-gara saudara orang tua yang memanas-manasi. Ya, akhirnya hubungan anak kita dengan istrinya atau suaminya jadi rusak. Karena apa? Ada orang-orang yang bermulut serong. Ya, karena hatinya itu penuh tipu muslihat dan dia menimbulkan pertengkaran. Makanya Bapak Ibu, kita juga harus membatasi ya, jangan suka bergaul berteman dengan orang-orang yang mulut serong. Sebaliknya kalau kita ini punya mulut serong, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Masih ada waktu hari-hari ini untuk bertobat. Kenapa kita harus bertobat ketika kita ini hatinya penuh dengan ya tipu muslihat, mulut serong itu? Karena apa saudara? Ayat 15 di sana dikatakan ngeri sekali.
Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Orang-orang yang suka berbohong, mulutnya penuh dusta, hatinya penuh tipu muslihat, suka menimbulkan pertengkaran. Ya, kalau dia ada pasti ada pertengkaran. Orang-orang seperti ini kalau tidak bertobat, dikatakan firman Tuhan, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Mari kita sungguh-sungguh bertobat, jangan sampai kita diremukkan Tuhan lalu gak bisa dipulihkan lagi. Ngeri ketika kita tidak bertobat, saudara. Tuhan melihat hati kita, Tuhan juga melihat ya ucapan mulut kita. Jangan jadi orang yang suka berbohong, berdusta, apalagi menimbulkan pertengkaran. Kalau itu ya ada dalam hidup kita, mari kita mau berkata hari ini di hadapan Tuhan, kami mau bertobat Tuhan, kami mau bertobat supaya hidup kami boleh mengalami berkat Tuhan dan bukan ya diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami boleh sungguh-sungguh menjaga mulut kami Tuhan. Kami tidak mau jadi orang bermulut serong, tapi biarlah mulut kami ini kami pakai untuk memuji-muji Tuhan, bahkan untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Mari saudara, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai pengakuan iman kami di hadapan Tuhan. Katakan bersama pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Lebih lagi katakan, mulut kami penuh pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Biar sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, biar mulut kami penuh pujian kepadamu Tuhan. Bawa lidah kami memuji namamu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu hidup dalam pertobatan Tuhan. Ampuni kalau ada mulut serong dalam hidup kami yang selalu berkata dusta dan kebohongan. Kami ingin hidup lurus di hadapan Tuhan. Apa yang ada di hati kami, itu yang ada di mulut kami. Hanya kebenaran yang kami perkatakan. Ampuni kami kalau selama ini kami bermulut serong Tuhan, sehingga banyak pertengkaran terjadi karena kami. Sehingga hati kami penuh tipu muslihat. Kami mohon pengampunan Tuhan. Biarlah kami semua memiliki hati yang tulus murni di hadapan Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Kami berkata benar seorang terhadap yang lain. Suami berkata benar kepada istri, istri berkata benar kepada anak-anak dan suami. Anak-anak kami juga berkata benar kepada orang tua. Karena kami tahu pada akhirnya semuanya Tuhanlah yang menilai hidup kami. Bawa hidup kami dalam kejujuran Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti bahwa mulut serong, kebohongan itu adalah sumber malapetaka di hidup kami. Dan firman Tuhan berkata, karena itu engkau ditimpa oleh kemalangan, dengan tiba-tiba engkau diremukkan dan tidak dapat dipulihkan lagi. Sebelum semua itu terjadi, kami ingin bertobat Tuhan. Ubah hidup kami, bawa kami untuk semakin hari hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan saja. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang bangun di pagi hari mencari wajah-Mu Bapa.
Berkati mereka yang rindu untuk mengawali hari dengan firman Tuhan. Berkati yang bekerja Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, ibu-ibu rumah tangga Tuhan berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan hari ini Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Berkati mereka yang sedang terbaring sakit, beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada dalam beban yang berat, pergumulan hidup yang berat Tuhan tolong dan angkat, beri kekuatan baru untuk kami boleh keluar sebagai pemenang menghadapi ujian dalam hidup kami. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Kami bersyukur untuk 1 tahun lagi Tuhan, tambahkan usia kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau melepaskan berkat bagi bangsa kami, ketentraman, kedamaian ada di atas Indonesia. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya